Nah, di sini saya sepakat untuk ditolak dulu biar dia ada kesadaran bahwa apa yang selama ini UAS ini sampaikan ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, di hari Jumat ini ya, Sayyidul Ayyam, setelah saya melaksanakan Jumatan dan beres makan, ada berita yang cukup ramai sekali terkait penolakan UAS di Purworejo ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama adalah kenapa sampai ada masyarakat yang menolak UAS, padahal sebagian lagi masyarakat mengundang UAS. Ini terjadi kemudian dua pandangan yang berbeda di masyarakat. Mana yang mesti kita dukung gitu loh, penolakankah atau pendukungan? Karena kan orang yang mengundang UAS itu ya pasti dia pro terhadap UAS. Dia menganggap bahwa ceramah-ceramah UAS itu memang bakal menyelamatkan orang di dunia wal akhirah. Sementara orang yang menolak UAS ini dia takut. Kemudian citra UAS yang selama ini ada yang mengatakan provokatif, kemudian sering mengejek keyakinan orang lain, simbol agama orang lain, bukan sering, pernah lah ya. Kemudian yang ketiga juga dia pernah berkampanye teriak-teriak khilafah, yang kita tahu sama-sama dan kita sepakat sama-sama bahwa siapapun orang yang berteriak ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, versi mereka Islamnya ya, itu kita akan lawan sama-sama. Itu bahasanya sudah kasar ya, lawan. Ya memang harus dilawan. Karena mereka itu, satu kali lagi selalu saya katakan di sini, sangat tidak objektif di dalam memandang aturan Islam. Dia subjektif sekali. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ingat gak dulu ketika Ustadz Abdul Somad menginjek simbol agama Kristen? Kemudian ingat gak pas Ustadz Abdul Somad berteriak-teriak ya ingin mendirikan khilafah, mengafirmasi apa yang diinginkan oleh orang-orang HTI. Ingat kan itu semua. Kemudian ingat gak pas UAS ditolak oleh Singapura, kemudian dia ngomong apa? Kalau itu Singapura dikencingi juga udah tenggelam, negara kecil kok. Pertanyaan menyusul kemudian, pantaskah seorang ustadz yang sudah terkenal jamaahnya ribuan, bahkan jutaan katanya ya, itu punya sikap seperti itu, arogansi yang berlebihan seperti itu? Pantas gak? Pertama, pas dia ditolak di Singapura, coba kita berpikir sama-sama nih ya. Punya pikiran kan? Ya, ad-dina liman la aqlalahu. Agama itu bukan untuk orang yang tidak berpikir. Ya artinya ketika Anda punya pikiran, fungsikan pikiran itu untuk berpikir gitu loh. Oke, kita mikir sama-sama. Ketika UAS ditolak oleh Singapura, apa yang terjadi? Dia mengata-ngatai Singapura nggak? Iya kan? Kemudian kita lihat, ketika Rasulullah pernah ditolak nggak? Di suatu daerah ketika dia ceramah, ketika beliau ceramah, pernah nggak beliau ditolak gitu loh? Coba baca Anda kisah Rasulullah SAW. Saya kasih contoh satu. Ketika beliau mau hijrah dari Makkah ke Madinah bermaksud untuk berdakwah, lebih tepatnya di Bani Thaqif, Taif tuh. Kemudian beliau ditolak oleh orang-orang Taif tuh. Di dalam berjanji itu diabadikan. Wa amma ta'ifa yad'u sakifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa agrauhu bihi supaha wal abida pasabbuhu bi alsinatim badiyah wa ramauhu bil hijarati hatta hudibat bidima ina'lah. Thumma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina pas'alahu malakul jibali pi ihlaki ahliha dawila asobiyah. Lanjutkan seterusnya. Di sana diceritakan Rasulullah SAW ketika beliau mau berdakwah ke Taif, Bani Thaqif, Madinah, itu ditolak oleh orang-orang Taif. Bahkan bukan hanya ditolak,
Falam yuhsinu bil ijabati kiroh, dia dikata-katai yang buruk. Wa agrahu bi supa awal abida pasabu bi alsinatim badiyah wa romahu bil hijarati hatahu dibats bidima inaklah. Rasulullah itu diusir. Secara kasarnya itu ditolak, diusir. Wa romahu bil hijarati hatahu dibats bidima inaklah, sampai Rasulullah itu dilempari batu oleh orang-orang Thaif, Bani Tsaqif tuh. Sampai di kakinya itu, atas kakinya itu, kalau bahasa Sunda itu memuncangkan, itu berdarah Rasulullah. Hatahu dibats bidima inaklah. Suma ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Makkah hazina. Kemudian Rasulullah balik lagi ke Makkah dengan keadaan bersedih. Ketika di perjalanan, pasa'alahu malakul jibali pi ihlaki ahliha dawil asobiyah. Di sana malakul jibal, malaikat penjaga gunung itu nawarkan diri. Rasulullah Muhammad, tegas dong. Seperti Nabi Lut tuh, tegas ketika kaumnya tidak mau ikut ajakannya, langsung berdoa untuk menghancurkan kaum Nabi Lut, kaum Sodom tuh ya. Tegas dong seperti Nabi Musa. Tegas dong seperti nabi-nabi sebelum Anda. Coba berdoa kepada Tuhan, saya siap untuk melemparkan ini gunung ke orang-orang Thaif, Bani Tsaqif tuh. Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung, sudah menawarkan diri. Tinggal Nabi Muhammad berdoa, Malakul Jibal sudah siap untuk melemparkan gunung ke orang-orang Thaif yang menghina, yang mengejek, yang melempari batu sampai berdarah kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah di sana? Apakah mengiyahkan provokasi malaikat di sana? Enggak. Rasulullah itu menjawab, saya diutus ke bumi itu untuk berdakwah, mengajak, bukan untuk menghancurkan. Manakala ada orang yang tidak mau terhadap ajakan saya, tidak mengikuti ajakan saya, maka saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya masih punya pikiran positif. Ini tambahan saya ya. Suatu saat nanti anak cucunya yang akan beriman, kalaupun tidak sekarang. Dan sekarang terbukti bos, di Thaif itu. Artinya apa? Bagaimana kesabaran Nabi Muhammad di dalam ujian penolakan orang ketika beliau berdakwah. Kemudian sekarang kan Nabi Uwais itu kan umat Nabi Muhammad, saya juga umat Nabi Muhammad kan. Kemudian siapa yang akan kita contoh ketika di dalam situasi tersebut? Ketika di dalam situasi tersebut, bukan malah ngomong. Kalaupun itu dikencingi, itu Singapura itu tenggelam tuh. Coba kalau ngomong seperti itu, orang itu malah akan menolak. Ketika orang lain malah akan menolak, berarti tidak ada kesempatan untuk Uwais berdakwah di sana. Udah hilang kesempatannya. Siapa kemudian di sini yang akan disalahkan? Apakah sikap Uwais yang arogansi atau sikap Singapura? Coba kalau misal legowo aja, tinggal memperbaiki diri. Kan Singapura menolak Uwais dengan alasan-alasan yang dia tentukan. Salah satunya ceramahnya ada yang provokatif, ada yang mengejek agama yang lain. Kan itu tinggal memperbaiki diri dong, bukan malah membela diri, bukan malah mengejek Singapura. Lah ini sikap-sikap seperti ini saya kira yang membuat orang itu jengkel bahkan. Karena sangat tidak mencerminkan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam situasi seperti itu. Ya, maka sekarang ada penolakan-penolakan. Kemarin di Bogor ditolak Uwais, meskipun pada akhirnya tetap datang. Karena saya pun tidak yakin di Bogor tidak akan jalan, pasti akan jalan. Saya tahu Bogor, masyarakatnya seperti apa. Nah sekarang di Purworejo, kebetulan sekarang batal. Itu kesepakatan di sana, ada diskusi, ada orang-orang NU, ada orang-orang Muhammadiyah. Dan panitianya juga sudah sepakat untuk ceramah ini tidak dilaksanakan. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa wajar sekali ketika masyarakat kemudian menolak Uwais. Kenapa? Karena sampai detik ini saya kira Uwais masih merasa bahwa apa yang selalu dia sampaikan itu adalah kebenaran, tidak pernah salah. Itu. Nah,
Sementara fakta-faktanya ada beberapa ceramah UAS yang itu mohon maaf berbahaya. Berbahaya. Apakah mengejek simbol keyakinan orang lain itu dibolehkan, dibenarkan? Rasulullah itu mewanti-wanti untuk jangan sampai kita mengejek keyakinan orang lain. Kalau kita mengejek keyakinan atau simbol orang lain, agama orang lain, maka boleh jadi mereka pun mengejek simbol atau keyakinan kita. Nah itu bos. Nah di sini saya sepakat untuk ditolak dulu biar dia ada kesadaran bahwa apa yang selama ini UAS ini sampaikan ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.